Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu? Untuk praktek tadi mudah atau susah? Mudah. Alhamdulillah. Kami sudah berusaha untuk membuat yang sulit Bapak Ibu menjadi mudah. Selama ini banyak orang menganggap pertanian itu adalah sesuatu yang tidak mungkin berhasil. Masa depan suram dan lain sebagainya. Kami mencoba untuk mempelajari, meneliti bagaimana kita bisa membuat konsep-konsep yang simpel. Nah, Bapak Ibu tadi malam sudah saya jelaskan di penyambutan. Sebenarnya goal kita itu hanya untuk berhasil Bapak Ibu. Untuk membuat berhasil itu terus terang butuh banyak pengalaman. Butuh banyak satu hal yang harus kita lewati. Seringkali orang selalu kepengen berhasil itu yang besar. Yang langsung jadi, yang langsung banyak. Nah, tetapi berhasil sendiri itu adalah kumpulan dari satu usaha. Dari suatu proses. Pertanian itu, jika kita lakukan satu bidang, percayalah, saya jamin 100% pasti gagal. Petani-petani sukses di Indonesia yang sudah cukup terkenal ya, salah satunya almarhum Bob Sadino ya. Kenapa dia bisa berhasil? Karena dia punya pasar. Dan pasarnya harganya bukan harga biasa, tapi harganya harga yang luar biasa. Nah, kelemahannya di sistem Pak Bob Sadino waktu itu adalah diintegrasinya masih belum betul-betul nyambung. Yang sudah bekerja sama dengan kami BSM Bapak Ibu bukan hanya petani. Kita juga sudah ada banyak raksasa. Sapi perah ada yang sudah punya 1.000, 2.000, 3.000 sampai 5.000 ekor. Dan mereka juga teriak yang sama. Apalagi di saat ekonomi seperti ini, mereka teriak rugi. Kemarin, Bapak Ibu mungkin sudah sempat dengar di YouTube saya, pabrik gula di Indonesia yang harusnya tidak akan pernah rugi. Pabrik bisa rugi atau tidak pabrik gula Bapak Ibu? Harusnya. Tapi semua sedang menunggu kehancuran. Sudah banyak yang sudah kolab, sudah banyak yang sudah tutup. Nah, kemudian banyak juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertanian. Banyak yang mengeluh di sana. Nah, karena itu, mari kita sama-sama belajar. Kita sama-sama bangkit. Kalau cuma cita-cita Bapak Ibu menjadi miliarder, saya katakan di depan, itu terlalu mudah. Saya bilang ya, mudah jadi miliarder. Bilang sebelahnya, terlalu mudah jadi miliarder. Terlalu mudah. Orang seringkali berpikir begini, coba ya, di budaya bangsa Indonesia, membangun pabrik, itu sesuatu yang sulit atau mudah kira-kira? Banyak orang cita-citanya tidak mau bangun pabrik, kenapa? Oh siapa saya? Apa kemampuan saya? Saya tidak punya kemampuan untuk membuat pabrik, apalagi untuk menjadi miliarder. Ngitung nolnya aja bingung kadang-kadang. Nolnya berapa? Saya menjadi miliarder Bapak Ibu, saya bercita-cita jadi miliarder itu mulai saya usia 15 tahun. Saya tidak tanggung-tanggung. Saya kepengen jadi miliarder itu usia 15 tahun, saya harus kepengen punya uang 12,5 miliar. Gila atau tidak anak itu kira-kira? Sehingga semua hitung-hitungan saya, itu saya mulai dari zaman itu. Bagaimana caranya saya bisa punya uang 12,5 miliar. Uang itu Bapak Ibu, saya mau gunakan untuk membangun training center pertanian. Jadi cita-cita membangun pertanian Indonesia itu bukan 5 tahun, 10 tahun lalu. Sudah anggaplah 35 tahun yang lalu.
Saya bercita-cita untuk membangun pertanian Indonesia. Walaupun saya sendiri tidak pernah bertani waktu itu. Saya tinggal di desa yang miskin. Ini ada yang tetangga saya dari Gresik ya. Mana yang dari Gresik kemarin? Pak Lurah. Tahu Ndawar Blandong kan Pak ya? Ndawar Blandong itu daerah kaya atau daerah miskin Pak? Daerah minus. Tempat saya di daerah minus, tidak ada air. Tanahnya tandus. Terpelosok. Di Mojokerto itu daerah paling dikucilkan. Di sanalah saya lahir. Tetapi di sana jugalah saya memulai visi ini. Membangun pertanian. Dan alhamdulillah dari tahun 90-an saya baru bisa mewujudkan jadi sampai 17 negara sudah belajar ke tempat saya. Itu tahun 2015. Berarti butuh waktu berapa tahun? 25 tahun. Mimpi itu terwujud 25 tahun. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, mau 25 tahun atau mau 3 tahun? 1 tahun gitu ya. Jadi ini sudah saya lewati. Kalau bilang dari kemampuan besar, saya dari tidak ada apa-apa. Kalau bilang dari tanah yang subur, saya mulai tanah yang paling tandus. Kalau bilang daerah surplus, saya dari daerah minus. Tetapi saya bisa mewujudkannya. Jadi ketika saya membuat konsep pertanian organik di Mojokerto, Bapak Ibu, semua orang bingung. Bagaimana mungkin di tempat yang tandus seperti itu kita bisa membuat pertanian organik? Cuaca ekstrim. Ekstrim bukan ekstrim baik, ekstrim panasnya. Kayak tanah di atas batu. Nyangkul, percayalah Bapak Ibu, cangkulnya yang bengkong. Ini serius sekali. Nah, dari sana saya memulai semuanya. Kalau tanah sini ini kan paling nyaman, ini tanah surga. Bapak Ibu praktek di daerah sini ini tanah surga. Mau pakai tangan aja selesai. Nah, karena itu saya minta tolong. Ayo kita belajar bersama-sama step by step. Karena saya sudah terlalu sering gagal. 25 tahun itu Bapak Ibu kegagalan saya lebih dari 18 kali. Ternak mati, pelihara, gagal, ikut kemitraan, ikut kimia. Pada waktu cabai kimia awal dulu, Indonesia masuk ini tahun 90-an. Pada waktu itu cabai hibrida baru masuk. Waktu itu dikuasai oleh Kenoyusit bibitnya. Saya sudah full 100% kimia. Saya bisa dapat uang banyak dari kimia. Gaji pegawai negeri pada waktu itu cuma 300 sampai 700 ribu. Pendapatan saya per hari Bapak Ibu 1,5 juta sudah. Jualan cabai. Full kimia. Tetapi jujur saya mau katakan, harusnya kaya atau miskin pada waktu itu saya. Saya cuma bisa dapat tanah dari hasil itu cuma 12 hektaran. Zaman itu Pak, masih murah. Tanah itu cuma 500 rupiah per meter waktu itu. Jadi waktu saya kuliah, saya hobi beli tanah. Setiap bulan minimal beli tanah 1 hektar. Itu tabungan saya gara-gara cabai. Tapi uang yang lainnya enggak tahu kemana. Saya tetap tidak bisa jadi miliarder. Zaman itu. Saya ternak ayam potong. Usia saya 20 tahun, Bapak Ibu, ayam saya sudah 78 ribu. Pada waktu itu saya terbesar di Jember. Mulai membangun kandang sendiri, pelihara sendiri, sampai jadi terbesar di Jember. Sampai saya bisa ngajari banyak petani kemitraan waktu itu. Saya kerjasama dengan Raksasa Pakan Indonesia. Saya beberapa kali dapat penghargaan ke Thailand. Gara-gara ayam potong. Tapi mau saya katakan jujur. Untuk beli rumah yang nyaman bagi saya, waktu itu saya belum bisa. Untuk mewujudkan cita-cita saya membangun training center, belum bisa. Sehingga tahun 2003 saya berhenti. Saya sudah tidak ternak ayam boiler lagi. Sehingga akhirnya saya berpikir, bagaimana caranya berhasil di dalam pertanian. Nah,
Itu yang betul-betul saya kejar. Siapa di sini yang sudah pernah, kemarin ada dengar tanam cabai berhasil, siapa kemarin? Pernah untung tanam cabai, habis berhasil terus gagal itu? Selama di kimia Bapak Ibu dan terputus, percaya, itu hanya cerita yang tidak bisa menjadi berkesinambungan. Karena itu saya ingatkan, Bapak Ibu tambah lama tambah tua atau tidak? Pasti. Terus yang kedua, Bapak Ibu kepengen kerja sampai tua, sampai mau meninggal, atau sudah pensiun dan dapat passive income? Selama ini passive income itu hanya cerita dari multi level. Betul atau tidak? Bapak Ibu dengar kata-kata passive income itu dari multi level. Iya. Ya kita mempeluk orang lain kan gitu kan. Nah, karena itu mari kita berubah sama-sama. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah bisa passive income sudah lebih dari 10-15 tahun yang lalu. Jadi kalau saya tidur, saya tambah kaya. Kalau saya kerja, uang saya habis. Nah, itu konsep saya. Kenapa kok begitu? Karena kerja saya pasti membangun training center, setelah jadi saya tinggal. Bangun terus menghabiskan uang. Dan itu yang saya lakukan. Saya sudah membangun di 27 provinsi di Indonesia. Semua tanah-tanah strategis. Saya mencintai bangsa ini. Saya sangat mencintai bangsa ini. Saya tidak menangis nyanyi lagu Indonesia Raya itu baru tahun 2015. Sebelum tahun 2015, sebelum saya bisa mewujudkan mimpi membangun pertanian Indonesia, Bapak Ibu, saya selalu menangis untuk bangsa ini. Saya baru berhenti bisa menangis, berhenti tidak menangis itu setelah 2015. Kenapa saya katakan itu? 2018 total seluruh Indonesia finish. Terakhir pulau yang saya bangun adalah Kalimantan. Saya bangun training center di dekatnya perbatasan dengan Malaysia, dengan Kuching. Kenapa saya harus bangun ke sana kalau di sana basicnya adalah di herbal. Setiap hari warga Indonesia ini 1.000 orang nyetor uang ke Malaysia untuk berobat. Pertanyaannya hanya satu, kenapa tidak berobat di Indonesia? Berobat di Indonesia selalu salah diagnosa. Fair Bapak Ibu, fair. Kalau Bapak Ibu punya saudara yang di Kalimantan Barat, di Sanggo sana, tanya sana. Setiap hari 1.000 orang lebih yang berobat ke Malaysia. Seandainya sekali berobat habis paling murah lah 1 juta. Berarti setiap hari uang 1 M di store ke Malaysia. Nah karena itu mari berubah. Saya juga punya tempat pelatihan di Malaysia, baik di Bintulu maupun di KL. Ya untuk siapa? Untuk warga Indonesia yang masih ada di sana. Untuk suku Dayak yang masih ada di Malaysia. Suku-suku kita di sana terasing, terabaikan. Mereka terisolasi. Listrik aja tidak diberi Bapak Ibu. Sama KL. Itu jarak cuma 3 jam dari Kuala Lumpur. Kenapa saya harus membangun di sana? Mereka juga saudara kita. Nah, karena itu tidak ada cara lain. Mari kita bangkit. Mari kita lakukan bersama-sama. Tidak ada kata terlambat. Bapak Ibu adalah orang-orang yang spesial. Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih. Dari sekian juta Bapak Ibu bisa ikut. Kemudian yang kedua jelas, saya cuma berdoa minta 1.000 orang yang ikut pelatihan. Tapi alam memberikan sampai 2.000 lebih. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang spesial. Ini berada di injury time. Nah karena itu mari kita memulai. Berhasil Bapak Ibu itu tidak harus besar. Saya minta tolong. Kalau Bapak Ibu bertani, lahan 3 kali 3 sama lahan 1.000 meter, mana yang kemungkinan berhasil? 9 meter atau 1.000 meter? Pasti atau tidak? Betul pasti? Kira-kira kalau berhasil 9 meter berapa persen? Bisa 90% up gitu ya. Kalau yang 1.000 meter bisa keberhasilan berapa? Mungkin 50-50, betul kan? Coba ini saya nalar, saya kasih masukan ini yang kuat ke Bapak Ibu.
Banyak orang selalu berpikir, kalau saya cuma tanam sedikit, untungnya apa? Betul atau tidak? Kalau saya cuma tanam 3 meter kali 3 meter itu dapat apa? Sekarang Bapak Ibu akhirnya banyak berlomba-lomba tanam 1 hektar. Modalnya besar atau kecil tanam 1 hektar? Cukup uang 100 juta, ngepres. Apakah di sini pasti berhasil? Modalnya keluar pasti? Hasilnya belum tentu. Banyak anak-anak muda sekarang terjebak gara-gara untung besar. Tanam melon, tanam semangka, tanam duren, tanam minta maaf cabai yang paling banyak. Dengan harapan apa? Kalau untungnya besar. Betul atau tidak? Kalau untung. Sampai namanya modal dibilangi sampai dibela-belain masuk ke bank. Seolah-olah berpikir Bapak Ibu pasti berhasil. Pernah dengar punya cerita, punya pelihara ternak kambing, ayam sampai hutang bank? Banyak. Mereka berpikiran bahwa usahanya pasti berhasil. Saya mau katakan itu bohong. Motivasi kita tidak benar di pertanian Bapak Ibu, saya jamin 100% tidak akan berhasil. Kalau boleh saya katakan, hari ini kita sedang perang. Perang kita melawan apa? High technology. Perang kita hari ini melawan teknologi-teknologi yang super canggih di pertanian. Karena apa? Mereka tanda kutip, negara-negara yang melakukan itu hampir semua tidak percaya adanya Tuhan. Mereka sedang meniadakan Tuhan. Dan pertanian Bapak Ibu ada 2. Bapak Ibu kalau pernah dengar 3-4 tahun lalu saya pernah buat konten YouTube politik jahat yang membunuh petani. Pernah dengar nonton itu? Politik jahat yang membunuh petani bukan bangsa Indonesia. Di atasnya bangsa Indonesia ini masih ada negara, bukan negara lagi, yang mengatur negara-negara. Yang menyeting semuanya. Pupuk itu tahun berapa sih dibuat? Tahun 72 dengan goal revolusi. Dengan satu goal adalah tanda kutip penguasaan daerah. Strategik. Sehingga apa? Setiap negara diwajibkan harus ikut aturan mereka. Saya gencarkan pelatihan ini Bapak Ibu karena saya sudah tidak sabar lagi. WHO yang harusnya netral, WHO hari inilah yang akan membunuh banyak orang. Saya minta maaf, herbal di Indonesia akan habis. Semua orang tidak boleh gunakan herbal. Hari ini semua video-video saya yang bicara tentang cancer hilang. YouTube kita hari ini kenapa kita harus pisah kesehatan dengan pertanian Bapak Ibu? Yang di situ dituliskan peraturan WHO yang membuat YouTube kita hilang. Kita kemarin dapat peringatan 3 bulan, itu tanya Pak Bambang itu. Makanya kita harus betul-betul selektif ketika berbicara. Karena apa? Masa 4 tahun, 5 tahun ke depan sampai 2030 adalah betul-betul masa perubahan. Kalau Pak Prabowo sebelum jadi presiden beberapa tahun yang lalu sudah bilang Indonesia akan menjadi negara sangat besar tahun 2030. Super power. Ketika kita berani melawan arus. Dan saya bersyukur Pak Presiden kita ini berani melawan arus Bapak Ibu. Tidak mau dikontrol oleh mereka. Tapi kalau tidak dikontrol oleh mereka, ketika terjadi embargo, kalau kita tidak siap, kita akan teriak. Embargo apa yang paling saya takutkan? Bukan dibom Bapak Ibu. Bukan perang Bapak Ibu. Saya mau katakan jujur. 95 sampai 99% obat kimia impor. Pabrik obat di Indonesia yang besar-besar itu cuma tukang racik.
bukan pembuat obat. Bahan kimia obatnya impor. Seandainya ini di close, nggak usah lama-lama, 1 bulan aja, berapa yang meninggal? Jutaan. Betul atau tidak kira-kira? Karena itu kami punya visi membangun pertanian, membangun kesehatan, dan menciptakan kesejahteraan. Saya minta maaf dengan sangat. Hari ini Bapak Ibu, dunia pendidikan kita membawa orang menjadi pengusaha atau menjadi pegawai. Sekolah yang pinter nak besok jadi pegawai. Dan sebentar lagi gara-gara AI, dokter akan hilang. Akuntan akan hilang. Analisa akan hilang. Arsitek akan hilang. Semua tinggal merintah, selesai. Hari ini ada program Bapak Ibu yang asisten, yang ada di Google. Cuman bayar 300.000 Bapak Ibu. Tanya apa saja sedunia, selesai. Bayar cuma 300.000 1 bulan. Bapak Ibu bilang ke situ, saya mau buat pupuk tertinggi N-nya, bahannya apa saja, tolong carikan. Langsung selesai. Cuma 1 detik atau 2 detik. Berarti siap-siap, percetakan habis. Yang paling ngeri lagi satu, dosen sudah tidak akan dihargai lagi oleh mahasiswa di sini. Karena apa? Ilmunya lebih pinter Google. Betul atau tidak kira-kira? Kalau kita tidak berubah, kita akan kalah sama robot. Robot itu yang ciptakan siapa? Manusia. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus menjadi creator, menjadi pencipta, menjadi ide, menjadi sumber yang bisa mengatur robot. Kalau lihat kondisi seperti itu, kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau kita maju, perang, menang atau kalah kira-kira? Sudah kalah total. Terus yang kedua, kita mau jadi apa? Habis ini, hari ini Bapak Ibu, ojek, gojek masih laris. Percayalah, 4 tahun, 5 tahun ke depan, mobil sudah tanpa supir. Nggak usah negara lain. Ibu kota negara kita yang baru sudah mau menerapkan ini Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Berarti terus yang menjadi pegawai sopir mau jadi apa habis ini? Inilah yang harus kita sadari sama-sama. Bagaimana kita membantu, membangun. Mulai dari kesehatan, makanan, dan pendidikan. 3 hal ini adalah tempat di mana uangnya Bapak Ibu habis. Bapak Ibu punya penghasilan untuk apa? Untuk makan keluarga. Bapak Ibu punya penghasilan untuk apa? Untuk mengobatkan kalau ada yang sakit dalam keluarga. Bapak Ibu punya penghasilan habisnya untuk apa? Pendidikan anak-anak. Cuman 3 ini yang menghabiskan uang kita. Ayo kita sadari sama-sama. Kalau cuma 3 ini tujuan habiskan uang kita, ayo ciptakan kemandirian di sini. Langkah awal Bapak Ibu, ketika saya pernah gagal, ketika saya pernah sukses, saya betul-betul menghargai uang. Kemarin siapa yang cerita ketika sudah tidak punya apa-apa, uang itu berarti itu? Ada kemarin yang cerita, mulai dari yang tidak ada apa-apa. Ketika saya berhasil Bapak Ibu, uang banyak. Tetapi pas tidak ada uang, uang itu betul-betul berharga. Dari sana ketika dalam keterpurukan, di sanalah saya menciptakan ide-ide baru. Saya pernah pekerjaan yang paling betul-betul saya tidak punya modal Bapak Ibu. Saya jualan tusuk sate. Pernah tahu jualan tusuk sate?
Kalau sekarang sudah banyak mesinnya. Zaman dulu enggak begitu Bapak Ibu. Tahun 90-an enggak begitu. Kita harus potong kecil-kecil terus diputer gini supaya bulat. Terus ujungnya ditancapkan begitu aja. Saking kalau enggak punya uang saya seperti itu. Tapi itu pernah saya lakukan. Sebagai apa? Sebagai pengalaman. Nah, goal kita, uang kita cuma habis untuk ini. Karena itu kita ngomong tentang makanan. Nah, saya kembali ke kata keberhasilan. Saya minta tolong Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu masih bekerja, saya minta tolong jangan keluar dulu sampai 2-3 tahun. Setelah 2-3 tahun ketika Bapak Ibu sudah di posisi aman, baru boleh keluar. 2-3 tahun adalah waktu untuk sekolah. Ilmu yang saya ajarkan ketika didengarkan enak di telinga Bapak Ibu. Tapi percayalah, berat melakukannya. Karena lawan kita diri kita sendiri. Lawan kita itu kemalasan kita, keengganan kita, atau keserakahan kita yang menjadi lawan kita. Jadi kita mulai dari makanan dulu. Makanan ini Bapak Ibu, setelah saya teliti betul, kita itu hanya butuh lahan 3x3. Yang saya sebutnya dengan nama keyhole, lubang kunci. Ini membuka pintu. Membuka pintu artinya apa? Bapak Ibu dari bukan petani ataupun dari petani konvensional, Bapak Ibu akan harus berubah. Bapak Ibu akan saya rubah di dalam pelatihan ini menjadi petani yang industri. Bapak Ibu mau punya pabrik semuanya? Jangan pikirkan modalnya. Saya ajari tanpa modal. Saya buat pabrik herbal pertama saya modal cuma 50.000 Bapak Ibu. Itu berdiri bangunan senilai lebih 5M. Saya ulangi ya. Saya bangun pabrik pertama kali obat herbal itu modal cuma 50.000. Tidak sampai 2 tahun, 3 tahun sudah jadi pabrik beneran yang nilainya 4-5 miliar. Saya minta tolong, Bapak Ibu percaya dan lakukan. Mulai dari yang ada, keyhole, lubang kunci. Bismillah buka pintu. Saya minta tolong, bismillah buka pintu. Tapi tolong pola pikirnya sudah berubah. Bukan menjadi petani yang tradisional, tapi menjadi petani yang industri. Berani? Siap bilang ke tetangga, ke istri, yang bapak-bapak ke istrinya, tenang ya, kita sedang bangun pabrik. Istrinya tertawa atau tidak? Ketawa. Saya juga sudah diketawakan. Saya lebih dulu sudah diketawakan Bapak Ibu. Nanti biar apa? Bilang dulu minimal ke istri, ke keluarga, ke tetangga. Biar ada tukang yang nyambuk kita. Biar kita sedang pelihara anjing herder Bapak Ibu yang menggonggong setiap hari. Supaya apa? Ketika kita pas malas, ketika kita pas putus asa, kita tetap bangkit di situ. Jadi mulai dari 3x3 itu berisi tentang apa? Yang pertama, kita mulai membuat pupuk sendiri. Pupuk sendirinya dari mana? Pupuk sendirinya dari limbah rumah tangga kita. Bapak Ibu yang betul-betul kepengen diberi berkah yang besar ada? Bapak hidup dari rezeki, dari berkah, atau dari kerja keras Bapak Ibu? Rezeki. Saya minta tolong. Kalau kita hidup dari rezeki, dari pemberiannya dari atas, dari Tuhan, dari Allah sendiri, setuju? Kalau setiap yang kita terima itu datangnya dari atas, berarti hidup kita harusnya hanya satu, tergantung ke atas, tergantung ke Tuhan, tergantung ke Gusti Allah sendiri. Tidak boleh ketergantung ke yang lain. Tergantung ke Gusti Allah Bapak Ibu itu bukan cerita yang gampang. Siapa yang percaya bahwa Gusti Allah ada? Semua percaya. La ilaha illallah.
Tidak ada Tuhan selain Allah. Saya minta tolong dengan sangat. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu adalah kunci. Pertanian ini Bapak Ibu mewujudkan Tuhan itu ada. Saya berani berdiri di tempat ini. Sampai hari ini saya masih kuat berdiri. Sampai hari ini saya masih kuat dan mau untuk mengajar. Saya mau membuktikan kepada dunia bahwa Tuhan benar-benar ada. Kapan Bapak Ibu bahagia dan mempercayai Tuhan? Ketika rezekinya banyak atau ketika rezekinya tidak ada? Ketika rezekinya banyak percaya bahwa Tuhan ada ya. Karena berkali-kali bisa bilang alhamdulillah. Ketika rezekinya tidak ada, ketika kita susah, kita bisa berkata alhamdulillah. Pertanyaannya ganti, di mana Tuhan itu? Betul atau tidak? Ayo kita buktikan sama-sama. Kita selama 2 hari ini kita akan belajar Bapak Ibu untuk membuktikan keberadaan Tuhan itu ada. Dari mana? Dari apa yang kita kerjakan. Jikalau rezeki kita datangnya dari atas, dan yang memberi rezeki dari atas, kuncinya hanya satu, tanggung jawab. Siapa yang tidak bertanggung jawab dengan rezeki yang dia terima, dia tidak akan diberi rezeki yang lebih besar. Setuju atau tidak kira-kira? Nah, sudah, kalau sudah selesai ya, ini sudah selesai. Kuncinya cuma itu aja. Siapa yang bisa bertanggung jawab dengan rezeki yang dia terima, maka rezekinya akan ditambahkan. Tetapi siapa yang tidak bertanggung jawab, rezekinya hanya selalu pas-pasan. Hanya kata kadang-kadang kurang. Tapi tetap cukup, percayalah. Itu keadilannya Gusti Allah. Saya melihat orang yang paling susah, teriak pun tetap cukup. Tetap hidup. Itu keadilannya sendiri. Tetapi untuk menjadi kaya, dia tidak akan pernah bisa. Gaya hidup menentukan. Nah, tanggung jawab ini bagaimana Bapak Ibu? Kalau saya seringkali di dalam YouTube saya berkata limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga itu wujud bagian dari rezeki atau bukan? Bagian dari rezeki. Kalau kita terima rezeki dari Allah, kemudian kita belanjakan, setelah kita belanjakan ada ampas, ada sisa, ada limbah yang keluar. Kalau kita membuang itu berarti cuma dibuang. Tetapi ketika kita menghargai itu, karena ini adalah rezeki dari Gusti Allah, saya tampung. Setelah saya tampung, saya olah. Yang pertama jadi POC, pupuk organik cair, dan yang kedua jadi pakan ternak. Kenapa harus ada pakan ternak Bapak Ibu? Daripada nganggur. Kalau Bapak Ibu dengar di YouTube saya 10 ekor ayam plus 1 3 tahun jadi miliarder. Kenapa hanya mulai dari 10 ekor? 10 ekor itu adalah angka di mana kita bisa menghabiskan limbah rumah tangga kita. Saya ulangi. Kalau seandainya satu keluarga itu berisi 4 orang, suami istri dan 2 orang anak, limbahnya itu hanya cukup untuk 10 ekor ayam. Tidak lebih dari itu. Lebih dari 10 ekor ayam tidak akan cukup. Nah, bagaimana caranya? Ini hanya wujud tanggung jawab. Kemudian yang kedua, saya selalu membuat istilah sampah lebih mahal daripada barang yang utama. Itu adalah kata kuncinya. Selama ini Bapak Ibu orang tidak pernah mengolah sampah. Selama ini orang menganggap sampah itu tidak berarti, tidak ada artinya apa-apa. Itu orang yang tidak mengerti. Tetapi siapa yang bertanggung jawab, sampah lebih mahal daripada yang utama. Saya kasih contoh. Ketika Bapak Ibu nyuci beras, ibu-ibu yang nyuci beras, kalau 1 liter 1 kilo beras, airnya butuh berapa liter kira-kira? 2 liter. Betul ya? Cukup 2 liter? Bisa lebih. Tapi minimal 2 liter. Tapi ketika air 2 liter ini apakah berarti? Tidak berarti. Selama ini air cucian beras untuk apa? Ya dibuang saja, tidak ada gunanya.
Tetapi ketika kita memandang kepada Allah, memandang kepada Tuhan, air cucian beras adalah bagian dari rezeki saya tampung. Percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan semua ini dan melihat kepada Gusti Allah, tetangganya Bapak Ibu akan bilang Bapak Ibu sesat. Betul atau tidak? Menganggap Bapak Ibu gila. Betul atau tidak? Tidak apa-apa. Itu bagiannya. Tidak usah takut. Yakinlah bahwa Bapak Ibu apapun yang Bapak Ibu kerjakan, apapun yang Bapak Ibu lakukan, ada mata yang tidak pernah berhenti melihat kita. Ini adalah hidup saya. Saya buat ini Bapak Ibu, saya tinggal di kota, walaupun saya berasal dari desa, saya tinggal di Mojokerto, di kota Bapak Ibu, di kawasan padat penduduk. Rumah kami ngepres. Kami punya cuman halaman itu 3 kali 18 meter depan. Rumah kami panjang gitu, 30 meter. Nah, tempat yang bisa saya pakai untuk membuat pabrik pupuk pertama ini, itu di kamar mandi. Saya punya 2 kamar mandi. Yang kamar mandi belakang saya jadikan pabrik pupuk. Ketika saya membuat kamar mandi jadi pabrik pupuk, Bapak Ibu, bau atau tidak kira-kira? Bau. Saya ngaduknya itu harus jam 12 malam. Tahu alasannya kenapa? Bukan, nunggu tetangga tidur semua supaya tidak tahu kita sedang buat pupuk di dalam rumah. Kan bau. Kalau ngaduknya siang ketahuan enggak? Pasti protes. Makanya saya kerjanya malam hari. Berarti niat atau tidak? Niat. Sangat niat. Terbatas tempatnya tidak? Terbatas. Jadi jangan ada lagi Bapak Ibu bilang, rumah saya di kota tidak bisa buat pupuk loh ya. Saya kasih contoh sudah, saya kerjanya jam 12 malam. Semua tetangga sudah tidur, baru kita kerja. Kan tidak mengganggu kalau begitu. Betul ya? Terus yang kedua, setelah kita punya pupuk, setelah kita punya pakan Bapak Ibu, apakah kita bisa membuktikan bahwa itu bagus atau tidak? Tidak bisa. Karena itu goalnya tolong buat kebun percobaan ini. 3 kali 3 meter. Kalau 3 kali 3 meter, Bapak Ibu butuh berapa jam untuk mengerjakannya? 1 jam? Tidak sampai. Tapi percayalah, kalau Bapak Ibu masih cinta pertama, ini butuhnya duduk di sini bisa 5 jam sehari. Kalau masih seneng, gitu kan? Kalau punya pacar pertama gitu kan, kepengen apel terus gitu kan? Dulu. Lah punya ternak pertama kan kepengen dekat dengan ternaknya terus kan. Ketika punya tanaman pertama kepengen tanaman itu terus menerus. Sama, saya dulu juga sama. Karena sampai kengangguran Bapak Ibu, saya hitung itu jumlahnya daun berapa hari sekali muncul. Loh serius. Terus yang kedua, pertumbuhannya kita hitung, anakannya kita hitung, buahnya semua kita hitung. Karena apa? Cuman 3 kali 3. Dan tolong dicatat. Tolong ditulis. Setiap perlakuan, setiap tindakan, tulis. Kalau setiap tindakan tulis, hasil tulis, berarti keluarnya apa Bapak Ibu? Riset, penelitian ini. Ini keluarnya penelitian. Bertani itu bukan ditaruh, dikasih dan dilupakan, bukan. Bertani itu Bapak Ibu kalau mau berhasil, tindakan apa ditulis, hasilnya bagaimana ditulis. Tidak sampai 2-3 bulan, Bapak Ibu lulus sudah. Cara tanam bayam, cara tanam kangkung, cara tanam cabai yang baik. Terus yang berikutnya, kalau cuma tanah 3 kali 3, perlu tidak insektisida? Kalau ada ulat datang 1 kelihatan tidak? Tolong diambil. Tidak usah mikir insek dan sebagainya. Lah ketika waktunya Bapak Ibu sudah ada yang kosong, Bapak Ibu sudah belajar cara membuat insek dan sebagainya, ketemu ulat-ulatnya masukkan di insek. Terus yang gitu daunnya dicat sama insek. Dekatkan di situ, dimakan atau tidak. Masukkan di kotak. Tahu tempatnya jangkrik Bapak Ibu?
Kasih daunnya, dikasih insek. Mana yang dimakan dan mana yang tidak. Loh Pak, kalau itu kan nanti kayak orang sekolah sungguhan. Nanti kan jadi pinter Pak. Lah Bapak Ibu ini sekolah mau pinter atau tidak ini? Tujuannya apa Ki Hol ini Bapak Ibu? Bapak Ibu akan cukup makan dari sini.